Halo, kami dari kelompok 7 dengan anggota Davina Maharani, Listiana Agustin, dan Bintang Manudia. Kelompok kami pada video ini akan membahas tentang penetapan kadar tablet asam mefenamat secara spektrofotometri ultraviolet. Pemeriksaan kadar zat aktif merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas sediaan obat. Untuk melakukan penetapan kadar obat, dibutuhkan suatu metode yang telah divalidasi. Metode yang bisa digunakan untuk menentukan kadar asam mefenamat adalah spektrofotometri UV. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui kesesuaian kadar tablet asam mefenamat dengan persyaratan kadar menurut Farmakope Indonesia sehingga masyarakat dapat memilih obat mana yang akan digunakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Penetapan kadar dapat dilakukan secara analisis instrumental menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Alasan menggunakan metode spektrofotometri UV karena berdasarkan penelitian Dieki tahun 2012, asam mefenamat dalam sediaan tablet dapat ditetapkan kadarnya secara spektrofotometri ultraviolet pada serapan maksimum 285 nanometer. Selain itu, menurut Hane pada tahun 2002, menggunakan metode spektrofotometri UV terdapat banyak keuntungan, yaitu lebih mudah, cepat, dan spesifik untuk analisis zat uji. Metodologi, alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer UV merek Shimadzu 00787, neraca analitik Kern ECG 220-4M, alat-alat gelas, mortir, dan stamper. Bahan yang digunakan adalah zat aktif asam mefenamat, 2 sampel tablet asam mefenamat dagang, 2 sampel tablet asam mefenamat generik, metanol BE, dan aqua bidestilata atau Otsuka. Pengambilan sampel. Sampel terbagi atas sampel tablet asam mefenamat generik 1 dan 2. Tablet asam mefenamat dagang 1 dan 2. Pembuatan larutan baku. Ditimbang 12,5 mg zat aktif asam mefenamat dimasukkan ke dalam labu ukur dan tambahkan 50 ml metanol. Dikocok hingga homogen sehingga diperoleh konsentrasi 250 ppm yang akan digunakan untuk pembuatan seri konsentrasi. Penetapan panjang gelombang. Dari larutan baku asam mefenamat 250 ppm diambil 0,36 ml lalu diencerkan dengan metanol sampai volume 10 ml hingga diperoleh konsentrasi 9 ppm. Kemudian dikocok sampai homogen dan dimasukkan ke dalam kuvet, dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Pembuatan kurva baku. Dari data hasil absorbansi dapat dihitung persamaan kurva bakunya sehingga diperoleh persamaan garis Y sama dengan Bx plus A. Ketelitian atau precision. Larutan baku asam mefenamat dengan konsentrasi 11 ppm tersebut dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Uji ketelitian ini dilakukan dengan 5 kali pengulangan. Ketepatan atau akurasi. Uji ketepatan metode dilakukan dengan penambahan larutan baku 250 ppm dengan 5 kali pengulangan. Hasil absorbansi digunakan untuk menghitung persen perolehan kembali. Selanjutnya yaitu penentuan batas deteksi, yaitu H sama dengan K kali SB per S1. Penentuan panjang gelombang serapan, digunakan spektrofotometri UV dengan panjang gelombang 284,50 nanometer pada konsentrasi 9 ppm yang merupakan konsentrasi optimum. Penentuan operating time. Penentuan operating time ditentukan dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum dengan rentan waktu 0-10 menit dengan hasil absorbansi yaitu 0,650.
Pembuatan kurva kalibrasi. Persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,0311X plus 0,3091 dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,9979. Uji ketelitian. Ketelitian alat yang diperoleh yaitu 99,251%. Uji ketepatan. Recovery yang diperoleh sebesar 92,75%. Batas uji dan batas deteksi. Batas deteksi yang diperoleh adalah 0,1246 dan batas kuantitas yang diperoleh 0,4154. Berdasarkan data di atas, kadar asam mefenamat dalam sediaan tablet generik 1 diperoleh kadar rata-rata 11,3580 ppm dengan simpangan baku 0,6344. Tablet asam mefenamat generik 2 11,3044 ppm dengan simpangan baku 0,4147. Tablet asam mefenamat dagang 1 diperoleh kadar rata-rata 11,3044 ppm dengan simpangan baku 0,5664. Dan untuk asam mefenamat dagang 2 diperoleh kadar rata-rata 11,604 ppm dengan simpangan baku 0,4180 ppm. Ini menunjukkan seluruh kadar rata-rata di atas batas deteksi LOD yaitu 0,1246 ppm. Ini berarti seluruh sampel dapat terdeteksi. Hasil kadar rata-rata dalam persen tablet generik 1 yaitu 103,254%, tablet generik 2 yaitu 102,767%, untuk tablet asam mefenamat dagang 1 yaitu 107,767%, sedangkan tablet nama dagang 2 kadarnya 105,495%. Ini menunjukkan kadar asam mefenamat dalam sediaan tablet generik maupun dagang memenuhi persyaratan kadar yang tertera dalam Farmakope Indonesia, yang tidak kurang dari 90%. Kesimpulan. Yang pertama, hasil uji validasi metode ini menunjukkan ketelitian dan ketepatan yang memenuhi persyaratan validasi analisis, di mana hasil ketelitian alat 99,251% dan ketepatan rata-rata 92,75% dengan batas deteksi yang diperoleh adalah 0,1246 ppm, sedangkan batas kuantitas 0,4154 ppm. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan kadar asam mefenamat dalam sediaan tablet nama dagang 1 adalah 11,3580 plus minus 0,6344 ppm. Nama dagang 2 adalah 11,3044 plus minus 0,4147 ppm. Generik 1 adalah 11,3044 plus minus 0,5664 ppm. Generik kedua adalah 11,604 plus minus 0,4180 ppm. Yang ketiga, hasil menunjukkan bahwa semua sampel tablet yang diuji baik yang generik maupun dagang memenuhi standar persyaratan tablet menurut Farmakope Indonesia. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih telah menonton.